49% ngerasa baru not earning enough, ya. Nah, dan sebagainya, ya. Kita mau highlight ya nomor 1 dan nomor 2, banyak banget yang quarter life crisis dan ngerasa unsure what to do next, ya, in career or in life. But you're not alone, ya. Nah, kenapa sih quarter life crisis penting untuk dibahas ya? Karena it's an important issue, ya. Berdasarkan survei dari Gallup Institute, ya, sebuah perusahaan survei nomor 1 ya di dunia, salah satu nomor 1 di dunia, ya, dia bilang 71% of millennials feel disengaged at work, ya. 71% milenial di tempat pekerjaan ngerasa mereka disengaged at work. Maksudnya apa sih? Mereka nggak puas dengan pekerjaan mereka, atau mereka nggak puas dengan kehidupan profesional mereka, ya, atau nggak puas dengan karir mereka. That's why they feel disengaged, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena by tahun 2025, ya, workforce kita, ya, lapangan pekerjaan kita 75% akan dihidupi, akan dijalankan oleh generasi milenial, ya, yang lahir dari tahun 1980 ke atas. Generasi atas kita udah mulai pensiun, udah mulai habis, populasinya udah mulai menipis di workforce, ya, di lapangan pekerjaan, ya. Dan 75% orang akan millennials. Dan bisa bayangkan kalau 71% dari para millennials feel disengaged at work, bakal bahaya banget gitu ya dengan bagaimana keadaan perekonomian kita dan juga kehidupan profesional kita, ya. Nah, 70% of young adults ya, seumuran kita nih, kebanyakan mengalami quarter life crisis, ya. Most of them feel depressed, insecure, ya kan, dan juga merasa aimless, kayak nggak punya tujuan, ya. Dan di age of digital, ya, zaman sekarang, zaman digital, ya, beda banget sama zaman dulu, zaman orang tua kita. Di age of digital, meaning what? The age of choices, ya. Kita banyak banget disediakan dengan choices. Makanya kita sibuk menanyakan choice mana yang paling the best buat kita, ya. Waktu zaman perang, zaman dulu, kayaknya nggak ada lagi kita sibuk mempertanyakan what's the best for me, ya kan? What am I doing with my life? Nggak ada waktu untuk menanyakan hal itu. Tapi karena sekarang zaman digital, informasi di mana-mana, that's why it's the age of choices juga. We are bombarded with lots of choices, ya. Kita benar-benar dihantam banyak dengan pilihan-pilihan yang bebas kita pilih sampai kita sendiri bingung mau milih apa, ya. That's why kita seringkali ngalamin yang disebut dengan quarter life crisis. Nah, quarter life crisis equals to personal identity crisis, ya. Kita jadi nggak kenal diri kita, sebenarnya gue ini siapa sih, sebenarnya gue ini fit nggak sih, sebenarnya gue ini mampu nggak sih. Nah, jadi personal identity crisis gitu kan, mulai bandingin diri sama orang lain dan sebagainya, ya. Nah, that's why quarter life crisis it's very very important untuk kita bahas. Nah, aku mau share ya, kita masuk ke intinya, some principles in navigating quarter life crisis, ya. Aku menghindari kata-kata tips, ya. Aku menghindari kata-kata steps, ya. Karena menurut aku tips and steps nggak seringkali bisa applicable to all untuk kalian semua di sini, ya. Kita semua ngalamin quarter life crisis. Aku pun ngalamin quarter life crisis in some areas of my life, ya. Tapi there are certain principles yang aku juga sudah terapkan dan itu membuat aku bisa menang dalam beberapa area dalam kehidupan aku, sampai aku nggak ngalamin quarter life crisis lagi. And hopefully, ini juga bisa kalian ambil prinsipnya, ya, prinsipnya yang paling penting prinsipnya, ya, bisa kalian ambil dan kalian coba renungkan, if that's applicable to your life, it's very good, ya. Tapi I believe implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita semua punya cara masing-masing, ya. Yang pertama, ya, choose your crowd wisely, ya. Artinya apa sih bahasa gampangnya? Pilih teman yang benar, ya. Pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita, ya, secara mental, secara psychological, ya. Very very important, ya, very very important pertumbuhan dalam pertumbuhan kita, ya. Dan kalau misalkan kalian pernah dengar istilah nature versus nurture, ya, nurture itu bicara lingkungan, ya. Kalau misalkan dibilang, oh, sifat kita
itu turunan dari orang tua, itu ada benernya ya. Kita mirip papa kita atau mirip mama kita, ya kan, mirip oma kita, kakek kita, ya, itu ada benernya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa yang membentuk kita sebagian besar juga adalah lingkungan kita. Nah, kalau bicara lingkungan, pasti bicara salah satunya friends, ya. Friends is very very important ya untuk kita bahas choosing your crowd wisely, ya. Kenapa? Pertama, we tend to be similar to our friends, ya. Kita ini kalau misalkan di ilmu psikologi, kita itu cenderung akan tertarik sama orang, nah, manusia kan adalah social being ya. Nah, manusia ini cenderung tertarik sama manusia lain yang juga mirip sama dia, ya. Kenapa? Ya. Nah, ini ada salah satu fenomena yang namanya homofili ya. People tend to choose friends who are similar to them, ya. Background-nya sama, pendidikannya sama, ya kan? Attitude-nya mirip-mirip, pola pikirnya mirip-mirip, ya kan? And friends grow similar together gitu, ya. Friends grow similar together. Malah ada satu riset mereka bilang kalau friends itu yang bergaul bareng-bareng terus makin lama makin mirip mukanya. Ya kan, nggak tahu sih bener apa nggak, cuman ada riset yang bilang kayak gitu, ya. But we tend to draw near to friends who are similar to us, gitu ya. Karena itu sifat dasar manusia, ya. Kalau misalkan kita tarik lagi ke sejarahnya, kenapa manusia seperti itu? Just because it's survival instinct, ya, salah satunya, ya. Gajah ngumpulnya sama gajah, gitu kan, ya kan. Bebek ngumpulnya sama bebek, ya kan. Kenapa? We feel safe. We feel safe. Kalau manusia, we feel psychologically safe ketika kita gabung sama teman-teman yang mirip sama kita, ya. Dari background, dari kebiasaan, dari habit, ya kan. Makanya cenderung kalau kita punya hobi yang sama teman kita, kita cenderung senang, ya. Kita cenderung punya the same interest sama orang lain tuh kita senang gitu, ya. Ada riset juga bilang bahwa friends can share similar brain waves, ya. Kalau misalkan otak kita itu ada brain waves, ada gelombang otak ya untuk mereksa bagian otak mana yang aktif, mana yang enggak, itu di dunia kedokteran ada ya. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang kuliah kedokteran ya. Untuk lihat brain waves ya. Friends itu bisa share similar brain waves ya in terms of learning ya, in terms of attitude ya. Di otak kita itu ada area-area yang aktif ketika kita melakukan sesuatu ya. Ada satu riset bilang ketika sekumpulan pertemanannya, sekumpulan friends ya, mereka dilihat gelombang otaknya ketika nonton sebuah film gitu ya. Nah, gelombang otaknya itu mirip-mirip satu sama lain ya ketika di observe ya. Lalu genetics ya, we share the same we can share similar genetics to our friends ya. Kenapa? Ya, karena kita cenderung bergaul sama orang yang background-nya sama, ya. Kita cenderung bergaul sama orang yang dari pendidikan yang sejajar biasanya. That's why kita bisa share similar tips satu sama lain, ya. Nah, personality traits ya, kita cenderung share similar personality traits to our friends, ya. Mirip-mirip sikapnya, sifatnya satu sama lain. Orang-orang yang di lingkungan sebuah party misalkan cenderung orang-orangnya ekstrovert hampir semuanya, ya. Atau orang-orang yang senang baca buku ya cenderung introvert walaupun belum tentu ya. Tapi kecenderungan itu ada, ya. Nah, that's why it's very important to choose our crowd wisely ketika kita ngomongin quarter life crisis ya. Kalau misalkan kita cenderung kumpul-kumpul sama teman-teman yang dalam arti ya bisa dibilang sama-sama nggak tahu ya tentang bisa dibilang mimpi mereka apa ya, mungkin kita juga bisa jadi ikut-ikutan, kita juga jadi ikut tidak memikirkan mimpi gue apa ya, seperti itu ya. Kalau kita cenderung kumpul sama perkumpulan yang ngeflow ya, atau bisa dibilang ya udahlah gue ngalir aja, lihat nanti ada opportunity apa, tanpa sadar kita juga jadi orang yang akan ngeflow kayak gitu. Karena nggak ada trigger dari environment yang bisa bikin kita mikir, ya, hal-hal apa sih yang I have to do differently, hal-hal apa sih yang aku harus improve, dan sebagainya. That's why it's very important to choose our crowd wisely. Ya, kalau aku boleh cerita sedikit, aku nggak pernah ngimpi untuk bisa bawain sebuah workshop sebenarnya. Ya,
I'm on the side, memang tadi yang Jenny tadi bilang, aku sehari-harinya as an HR consultant professionally, tapi on the side, aku banyak lakuin counseling anak muda dan juga family. Ya, aku nggak pernah ngimpi untuk bisa ya. Dulu aku orang yang sangat malu buat ngomong di depan, ya, buat presentasi di depan. I'm very very bad at it lah. Used to be very very bad at it. Nah, cuman aku ketemu satu orang, ya, aku ketemu satu orang. Kebetulan waktu aku lagi kuliah, dia orang apa namanya, yang background-nya totally different, nationality-nya totally different. Dia orang bule. Orang bule kan suka banget beropini ya. Kalau mungkin teman-teman di sini yang punya teman-teman bule, yang suka banget beropini. Lalu dia bilang sama aku satu hal yang menarik. Dan sampai hari ini kita masih jadi teman, aku masih banyak ngobrol sama dia juga. Dan dia bilang satu hal yang menarik kayak gini, Hans, kamu mesti belajar untuk sharing, dia bilang kayak gitu. Ya, jangan bilang presentasi, think of it as sharing, dia bilang kayak gitu. Because you want to share your ideas, kamu pengen share your opinions ya. Mungkin kamu ketika kamu sharing, aku bisa mendapatkan belajar sesuatu dari kamu karena aku nggak kepikiran. Dia bilang kayak gitu, ya kan? Mungkin kamu bisa memikirkan sesuatu hal-hal yang aku nggak kepikiran. Dia bilang kayak gitu. Dan kamu jadi add value untuk aku. Dia bilang kayak gitu. Nah, sejak saat itu kayak mindsetku tuh berubah banget tentang yang namanya sharing and presentation. Ya, aku dulu takut banget tiap kali suruh presentasi di depan, nggak tahu mau ngomong materi itu acak adut ya. Tapi begitu ini satu temen ngomong kayak gitu dan dia selalu kasih aku platform untuk yang namanya sharing ya, ketika lagi kerja kelompok, ketika lagi apa namanya bawain bikin project sama-sama, dia selalu kasih aku platform untuk take ownership gitu and give my opinion. Ya, itu benar-benar ngubah banget aku cara berpikir tentang presentation gitu and ngomong di depan ya. Jadinya aku nggak krisis lagi di situ ya, nggak krisis lagi di situ ya. Pastinya tetaplah ada yang namanya kalau ngomong di depan deg-degan gitu ya, tapi sekarang mindsetnya udah berubah gitu tentang gue tuh sharing ya, tujuan sharing bukan ngajarin orang gitu ya kan. Gue di sini mau sharing my ideas, my opinions gitu kan. And if people want to share and nambahin terhadap ide gue, most welcome. Atau orang merasa nggak setuju dengan ide gue, most welcome, nggak apa-apa gitu ya kan. Because the idea is sharing kayak gitu ya kan. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu aku ngerasa bahwa kalau kamu ngumpul sama teman-teman yang give you values ya kan, and apa namanya ngedukung cara kamu apa berubah kamu untuk ke arah yang lebih baik ya, itu tuh sangat membantu tuh ketika kamu punya perkumpulan yang juga mendukung itu gitu ya. Nah, itu that's the first principle that I want to share to you. Choose your crowd wisely ya dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, yang kedua ya, clarify your priorities in life and work ya. Ini penting banget ya untuk kita semua tahu ya. Tadi kita udah sama-sama singgung bahwa we are bombarded with tons of choices ya di zaman milenial ini. Ya, prioritas kita jadinya juga dipertanyakan ya. Kita mau mulai yang mana? Hal-hal mana yang kita mau hal-hal mana yang kita mau utamakan terlebih dahulu ya dalam pekerjaan kita dan dalam kehidupan kita ya. That's why it's very important untuk kita itu punya priority list juga gitu di dalam kehidupan kita dan juga di dalam pekerjaan kita ya. Kita harus clarify, ada hal-hal yang kita harus bilang iya, ada hal-hal yang harus kita bilang enggak ya. Nah, yang pertama tentang clarifying your priorities life and work ya. Nah, ini yang sering kita apa namanya yang sering kita alami, the trap of self comparison ya. Zaman sekarang sangat mudah untuk kita compare ourselves to others. Jadinya kenapa? Apa efeknya ini terhadap prioritas ya? Ketika kita compare ourselves to others, begitu seringnya kita compare ourselves to others, malah seringkali benchmark keberhasilan kita itu adalah others ya, atau benchmark kebahagiaan kita adalah bagaimana orang lain, kita ngelihat orang lain bahagia ya. Suddenly pada saat itu juga our priorities change ya. Bagaimana kita menyusun prioritas kita berubah.
Just because what? Kita nggak punya standar terhadap diri kita sendiri, ya kan? Living, kalau biasa kerennya tuh, we live in harmony with ourselves, itu tuh nggak ada, gitu. Karena standar kita selalu orang lain, ya. We compare ourselves to others, ya. Self comparison terjadi dari zaman dulu, ya. Semua orang ngalamin dari berbagai generasi, ya, ngalamin hal yang sama. Ini it's a classic problem, ya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita lihat zaman sekarang jauh lebih parah. Kenapa? Karena ya again, kembali lagi zaman digital, ya. Kita bisa ngelihat Instagram, kita bisa ngelihat Facebook, ya kan? Our life is so connected to each other, ya kan? Dan self comparison ini semakin hari semakin apparent, ya, semakin kelihatan, ya. Kalau kita ngelihat self comparison, ya, yang teorinya yang pertama ngeluarin Leon Festinger, ya, tahun 1954, dia bilang comparison dan downward comparison, ya. Kalau upward comparison, kita cenderung membandingkan diri kita sama orang yang kita anggap lebih baik dari kita, ya. Kita juga ngalamin ya kadang-kadang hal kayak gitu. Kita bandingin sama orang-orang yang kelihatannya lebih baik daripada kita. Nah, ada juga yang downward comparison, ya. Kita bandingin diri kita sama orang-orang yang kita pandang lebih buruk daripada kita, ya. Nah, that's the only two comparison yang kita seringkali lakukan, ya. Nah, bagus apa mana yang lebih bagus, ya? Nah, dua-duanya punya bisa dibilang pros and cons-nya masing-masing, ya. Kalau kita lihat upward comparison, aku tulis di sini it's double edged sword, ya. Pedang bermata dua, ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ke atas, ya kan, kalau perspektif kita bagus, kita udah cukup dewasa, kita bakal termotivasi, ya kan? Ketika kita ngelihat, wah, dia hebat ya, aku juga harus bisa kayak gitu, ya. Tapi it can also fuel so much envy and low self-esteem kalau kita nggak siap, ya. Nah, itu kembali lagi tergantung perspektif kita ngelihatnya, ya kan. Nah, di dalam kehidupan kita nggak mungkin ketika kita upward comparison, ya, nggak mungkin semua hal itu bisa motivate us, ya nggak sih? Kalau pasti ada area-area yang satu mungkin bisa motivate us ketika kita upward comparison. Misalkan kita ngelihat kita di dunia karir, kita ngelihat orang yang lebih hebat, kita belajar dari bos kita belajar dari manajer kita bisa termotivasi. Tapi ketika kita dalam area kehidupan yang lain, kita ngelihat teman kita yang udah punya pasangan hidup, it fuels so much envy and it fuels so much low self esteem dalam diri kita. Jadi nggak mungkin dalam kehidupan kita ketika kita upward comparison it motivates us, nggak mungkin. Ya, begitu juga dengan downward comparison. It may seem harmless, ya. Mungkin kelihatannya harmless, kita bandingin sama orang yang lebih kelihatannya lebih buruk daripada kita, ya kan? Tapi sebenarnya itu sebuah comparison yang juga bisa buruk, ya. Malah mungkin banyak buruknya karena it sets a basis of self-esteem based on one's others misfortune. Maksudnya apa? Kita nih self-esteem kita taruh standar self-esteem kita taruh pada ketidakberuntungan orang lain. Ya, kalau kita ngelihat ada satu orang yang kelihatan, oh dia kerjanya nggak lebih sukses kok daripada saya, then we feel better, ya kan? It's so fragile. Ketika orang tersebut improve dikit, ya kan, atau mulai earn a lot more than before, kita ngerasa apa? Insecure, ya kan? Makanya comparison ini jadi satu hal yang bisa dibilang lebih banyak buruknya, ya. Nah, masalahnya kita di dalam sebuah era yang kayaknya self comparison itu menjadi sebuah hal umum, ya kan? Kita post on Instagram bukan karena kita want to share our lives, bukannya kita mau berbagi, tapi seringkali motivasi belakangnya adalah supaya kita disukai, ya kan? Atau we want to feel better about ourselves, ya kan? And that happens to a lot of us, kayak gitu. Selanjutnya, knowing your values, ya. Nah, teman-teman mungkin biar nggak bosen dengerin aku doang, ya. Aku pengen banget share satu aku pengen banget share satu assessment, ya. Cepet banget assessment-nya. Mungkin dikerjakan itu ya 5 menit lah ya selesai ya assessment-nya. Aku share di chat, ya. Assessment-nya for free, ya. Teman-teman boleh ambil assessment-nya sekarang ya, kita tungguin. Assessment-nya ini untuk meng-assess
value di dalam diri kalian tuh apa sih? Nah, seringkali kan kita bingung kan, gue tuh punya value apa. Nah, this assessment will help you to actually define your values gitu, atau untuk lebih memapping lah ya, memapping value kalian itu di mana ya. So I put a link in the chat room ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh banget mic-nya dibuka ya dan nanya ya. Boleh diambil ininya, itu free ya, jadi langsung aja ke bagian bawah ya, personal value assessment, take your free assessment. Nah, nanti hasilnya dikirim ke email ya, hasil dikirim ke email. Ya. Aku kasih waktu 5 menit untuk ngambil assessment-nya, boleh ya? Boleh. Jadi kita masih punya waktu kan ya? Masih, tenang. Oke. Hans. Yuk, Teman-teman teman-teman. ada yang bingung nggak kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Ada buka, Hans. Kenapa? Yuk sama-sama kita masuk ke linknya. Gampang banget. Tadi tinggal masuk ke linknya aja, nanti ada beberapa pertanyaan ya, Hans. Nanti langsung hasilnya kekirim ke email kalian. Yes, hasilnya langsung kirim ke email kalian. Ya. Ini untuk kalian itu assess personal values kalian. Ya. Values di dalam diri kalian tuh apa sih? Ya. Nah, tools ini akan membantu kalian untuk memapping hal itu. Ya, gampang banget, 5 menit selesai. Yuk teman-teman yang masih mau punya pertanyaan, boleh, kita masih open buat pertanyaan. Kalau teman-teman udah selesai isi tadi surveinya, terus teman-teman masih ada kepikiran mau tanya, mumpung kita di sini ada Hans gitu ya, nanti bisa langsung dijawab di akhir sesi. Yuk bisa chat langsung di room chat-nya yang ada di Zoom, atau kalian bisa kirim via WhatsApp juga ke JM, ke nomor telepon yang tadi di show. Aku lihat ada Jeremy. Halo, Jer. Halo, Hans? Hans? Can you hear me? Hans? Yes, Sweet. Gimana? Ini gue nggak apa-apa, gue mau isi. Tapi nanti kalau misalnya, ini waktu terbatas nggak? Misalnya si Ubi lagi nggak bisa sekarang. Gue pengen Oh, dia that's fine. Lu bisa ngambil itu, ini apa namanya? kapan aja. Nanti juga nggak apa-apa. Ya, but I think it's good untuk kita ngambil itu dulu sebelum gue bahas next point. Ya, yaitu tentang knowing your values. Oke, Benny udah selesai. Thank you, Ben. Cepet ya. Ya. Nah, nanti hasilnya dikirim ke dikirim ke email kalian. Nah, langsung hasilnya instantly keluar tentang deskripsi kalian. Ya, kalian baca, dipelajari, direnungkan. I believe ketika kalian benar-benar ngelihat tentang value itu dan bagaimana itu di mapping, it's going to help you a lot tentang apa sih yang harusnya jadi prioritas di dalam diri gue. Ya, value mana yang mau gue tonjolkan, value mana yang mau gue limit, ya. Karena ternyata value itu nggak semuanya bagus, guys. Gitu. Value itu ada dua, ya. Ada value-value yang positif, ya pastinya. Ada value-value yang fear-based or very limiting, gitu. Fear-based values, ya. Contohnya apa? Generosity. Generosity kan positif, ya. Salah satu value gue adalah generosity. Tapi ada juga fear-based values, ya kan? Salah satunya apa? Being liked. I give because I want to be gue pengen disukain sama orang lain, ya kan? Gue memberi karena gue pengen disukai. Ya, ada motivasi of being liked by other people. Nah, itu adalah value-value yang kita harus lihat di dalam diri kita. Ya. Oke, guys, hopefully semua udah pada selesai ya tentang ngambil
ngambil ininya, assessment-nya, ya. Nanti ada waktu untuk dibaca lagi, ya. I want to share about knowing your values, ya, knowing your values. Hans, Yes, ada pertanyaan? ini gue ngisinya berapa? Gue mesti pilih berapa ya dari ininya kan ada personal values. 10 values, ya, 10. Selesai. Ya, ada instruction-nya, ya. Jadi langsung aja bisa dipilih 10 values yang paling utama. Nanti Hans, hasilnya langsung akan dicek di calculate itself for you. Hasilnya Nanti? bakal dikalkulate. Kita harus langsung cek hasilnya nggak, Hans? Enggak harus, ya. Nggak harus. Bisa dicek nanti setelah workshop, ya. Cuman hopefully penjelasan ini yang bakal gue jelasin habis ini tentang knowing your values, it's going to help you ketika juga lagi membaca hasilnya. Gitu. Oke, thank you. No worries, thank you. Oke, kita langsung bahas tentang poin yang kedua tentang di part clarifying your priorities in life and work. Ya, knowing your values is very very important ya. Nanti di assessment yang kalian ambil itu nanti kelihatan tuh value mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan di area mana. Ya, kalau kalian pernah dengar tentang Maslow hierarchy of needs ya, pernah dengar ya mungkin ya. Kalau misalkan pasti pernah belajar tentang Maslow ya, manusia itu tuh punya berbagai macam kebutuhan. Nah, salah satunya sandang, pangan, papan. Nah, itu di area yang paling bawah ya. Kalau sandang, pangan, papan belum terpenuhi ya, pastinya the needs of security atau the needs of relationship itu juga cenderung belum terpuaskan juga. Nah, biasanya seperti itu. Ada hierarkinya ya. Orang nggak mungkin mengejar aktualisasi diri atau fase yang paling tinggi kalau sandang pangan papannya belum terpenuhi. Nah, values kita itu juga mirip, ya, mirip, ya. Kalau kita lihat nanti di assessment itu ya, itu akan reflect tentang apa sih yang penting buat kita, ya. Definisi dari values ya, gue ambil dari Richard Barrett ya. Richard Barrett adalah seorang psikolog ya dari Amerika dan dia khusus mendalami soal values. Nah, ini assessment-nya Richard Barrett juga. Ya. Dia bilang bahwa values itu apa sih? Our values reflect what is important to us. Ya. Apa sih yang penting buat kita? Salah satu value kita mungkin misalkan salah satunya family. Ya. Family. Otomatis prioritas-prioritas kita yang kita lakukan akan lebih mendahulukan family. Nah, itu loh maksudnya, ya. Our values reflect what is important to us, ya. They are shorthand way of describing our individual motivation, ya. Motivasi kita sering datang dari value kita, ya. Kalau value kita generosity, ya, kita merasa bahwa giving, ya, murah hati itu penting, giving itu penting. That's why we give. Seperti itu, ya. Kalau value kita continuous learning, ya mungkin ada teman-teman ada beberapa yang value-nya continuous learning, ya itu akan drive motivasi kita untuk kita continuously learning, ya. Nah, banyak banget prioritas dalam kehidupan kita itu berangkat dari value yang kita miliki, seperti itu. Nah, sama ketika kita punya value yang mungkin nggak begitu positif ya. Kita finally ya kita self reflect ke dalam diri kita, salah satu value yang kita punya mungkin very fear based ya, berdasarkan rasa takut ya, fear based values salah satunya, atau negative values lah ya, negative values salah satunya yang tadi udah gue jelasin mungkin being like ya, tadi aku sempat sebutin being like, rasanya kalau nggak di nggak terima serat di Instagram tuh rasanya nggak tenang. Nah, ada loh orang-orang kayak gitu, ngejar likes, ngejar followers, ya kan? Nah, itu very fear-based, limiting, ya. Values, gitu ya. Di poin nomor 4 nih gue jelasin, fear-based values, ya. Nggak positif, seperti itu. Nah, kita juga bisa ngelihat, ya, hal apa sih value yang kita miliki, yang positif dan yang negatif, gitu. Nah, itu penting untuk kita tahu, gitu ya. Ada 7 levels of consciousness, nanti di di assessment kalian juga bisa baca ya 7 level of consciousness itu apa. Tapi basically di assessment-nya itu akan menjelaskan gitu value mana yang udah terpenuhi, value mana yang belum ya. Karena sebenarnya value itu berangkat dari needs atau rasa kebutuhan
ya. Kalau misalkan value kita misalnya belum terpenuhi, ya, misalkan value kita kita merasa kalau kita nggak diterima gitu, misalkan di keluarga, ya. Nah, jadi perasaan being liked atau being accepted itu menjadi satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan kita, ya, tanpa sadar jadi salah satu value, ya kan? Tanpa sadar juga prioritas-prioritas kita atau pekerjaan aktivitas-aktivitas kita berangkat dari motivasi of being liked atau being accepted by others. Seperti itu, ya. Karena values itu very related to our needs, ya. Needs apa yang sudah terpenuhi di dalam hidup kita dan needs mana yang belum terpenuhi di dalam diri kita. Nah, itu yang define our values. Ya, values berubah, ya, bisa terus berubah ya sepanjang kehidupan kita karena otomatis needs kita juga berubah, ya. Kalau dulu kita mungkin salah satu values-nya adalah financial security, ya kan? Kalau kita udah punya financial freedom, financial security mungkin udah bukan jadi value lagi, ganti value-nya yang lain, seperti itu. Ya, value terus berubah seumur hidup, ya. That's why it's very important to always self-reflect ke diri kita, ya, tentang value gue tuh sebenarnya apa sih, ya kan? Karena value drives your motivation, and your motivation drives your action, seperti itu. Ya, knowing your values is a very important component dalam mengklarifikasi prioritas kita di dalam kehidupan dan di dalam pekerjaan. Ya, values equals to behavior and behavior equals to culture. Culture apa yang mau kita bangun di dalam diri kita. Ya, sama di perusahaan pun seperti itu. Ya, tempat kita kerja ada kan nilai-nilai perusahaan. Nah, kita lihat lagi nilai-nilai perusahaan tersebut masih update nggak sebenarnya, ya? Apakah nilai-nilai perusahaan tersebut masih driving all the behavior di dalam perusahaan tersebut, dan behavior ending up driving the culture, ya? Atau sekarang karena value udah nggak pernah dilirik, culture, sehingga culture-nya pun udah nggak menggambarkan value yang ingin dicapai. Nah, itu macam-macam lah. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kita membangun karir kita, culture apa yang pengen kita bangun. Nah, itu semua berangkat dari value kita. Seperti itu. Ya. Itu sedikit penjelasan tentang knowing your values. Saranku kalau mau belajar lebih banyak lagi tentang knowing your values, baca hasil assessment yang udah dikirimin langsung secara otomatis ke email kalian. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh abis ini dibahas, boleh juga nanti WA aku, ya, wanna connect with me untuk ngobrol-ngobrol soal values, I'm open for it juga, seperti itu. Ya, oke, kita lanjutin, ya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga dan yang terakhir, ya. Do it now, sometimes later becomes never, ya. Artinya apa? Get started, ya. Don't be lazy, ya. Problemnya di kita semua adalah kita seringkali nggak mulai-mulai, ya. Terlalu sibuk dengan memilih mana yang paling baik, mana yang lebih baik. Ya, ini nggak cuma terjadi sama pekerjaan, ya, sama hubungan, ya kan, sama rencana-rencana kita sehari-hari, ya. Kita nggak mulai-mulai, ya. Then we end up being very lazy, ya. Nah, salah satu komponen yang penting dalam getting started apa sih? Invest in yourself, explore, and add values to your life. Gitu. Kenapa ini penting? Ya, kalau kita nggak lakukan ini, kita itu jadi orang yang lazy. Ya, kita itu sering banget nanya, sadar nggak sih? Kalau salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain tadi di awal, ya, kita sama-sama setuju udah ngelihat berbagai macam pertanyaan tentang quarter life crisis. Ya. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke diri kita apa? Is this the best for me? Ya kan? Is he the best for me? Is she the best for me? Is this type of job the best for me? Ya kan? Sekarang pertanyaannya, how do you even define best? Ya nggak sih? Seringkali kita sibuk nanyain what's best, gitu. Tapi, how do you even define best? Gitu kan? Sedangkan kita saking kita bingungnya defining what's best, ya kan? Atau defining what is meaningful, ya kan? Mana yang paling meaningful nih, ya kan? Yang ini nggak terlalu meaningful. This job is not meaningful, ya kan? Dan sebagainya.
kita jadi nggak mulai-mulai, ya kan? Justru sebaiknya ya di umur kita yang mungkin masih belum umur yang terlalu mature banget, yang mendekati pensiun, yang mendekati midlife crisis ya, bukan orang-orang yang kayak setelah 15 tahun, 20 tahun bekerja dan bertanya-tanya, gue selama ini ngapain, ya kan? Itu justru sebuah kesempatan buat kita untuk kita investing a lot in ourselves, ya. Belajar, explore, ya. Jangan kebanyakan nunggu. Alasan nunggu seringkali kita pakai sebagai exploration, tapi it is actually procrastination, ya. Kebanyakan nunggu, ngelihat wait and see, mana yang bagus ya, gitu kan. It is not exploration, itu bukannya wait and see to look for what's best, ya kan. Tapi it is procrastination, karena sebenarnya you don't even know what's best, ya kan. Until you try new things, until you, explore new things, until you, take the risk, lu nggak bisa tahu gitu kan, kita nggak bisa tahu sampai kita ngelakuin itu semua, or taking the first step gitu. Nah, jadinya ketika kita mau belajar sesuatu, ya, it's very important to just give it a try, ya kan, and take the risk, ya, untuk kita bisa, tujuannya cuma satu, adding values to your life, ya kan, adding values, karena lewat ketika kita mulai explore and investing in our life, ya, adding values to our life, lama-lama kita bakal ketemu tuh, mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka. Ya, sama, kalau cerita dari diri gue, dulu gue nggak suka banget ngomong, ya kan, di depan, atau gue nggak suka banget presentasi di depan, nggak suka banget sharing kayak gini, bikin sharing session, nggak suka banget. Tapi, sejak ketemu satu temen gue itu, dan gue selalu coba dikasih platform, dan banyak latihan, walaupun ya, improvement pasti selalu ada, ya kan? Tapi I grow loving the activity, gitu. Karena it's truly an exploration, it's truly a journey, ngerti nggak sih? Bukan sebuah one-time thing, dan lu tahu itu yang lu pengen lakuin, gitu. Itu sebuah journey yang lu harus jalani lewat diasah, lewat dikritik, lewat di, di feedback sama orang. Dari situ lu akan muncul, ya. Dari situ aku pun akan melihat gitu. Ini satu hal yang aku suka apa enggak sebenarnya. Gitu. Ya, hopefully it happens the same to you. Ya kan, ketika lu nyoba sesuatu yang baru, kita nyoba sesuatu yang baru ya. Finally we discover gitu, mana yang gue suka. Nah, seringkali kita nggak nyoba-nyoba. Kalau kita nggak coba sebuah makanan, dari mana kita tahu itu enak, ya kan? Atau dari mana kita tahu itu nggak enak, ya kan? Jadi jangan sibuk nanyain what's best for me, because you don't even know what's best, ya kan? Until you try, until you take the risk, until you take the first step, ya kan? Di umur yang muda, di umur quarter life crisis, ya, investing in yourself, nyobain hal baru nggak pernah jadi hal yang rugi, ya, selama itu hal yang positif, ya. Karena it's only going to invest in yourself aja gitu. Lu akan selalu adding values to your life, ya. Karena there is no risk sebenarnya in trying new things selama itu positif di umur-umur saat ini. Kecuali kalau udah di umur-umur midlife crisis, then things get a little more complicated, ya kan? Punya anak dan sebagainya, ya. Oke, this is something to think about, ya, dari buku yang sama, ya, The Quarter Life Breakthrough. Meaningful work, ya kan, kita sering nanya, is this the right job for me, ya kan? Is this the best job for me? This job is not that meaningful dan sebagainya. Defining meaningful work, ini mungkin sebuah framework yang kita bisa pakai lah ya untuk kita mikir apa sih meaningful, ya kan? Pertama komponennya adalah gifts, ya. Gift apa yang kita punya? Workshop, gue akan kasih satu link, ya, gue nggak akan bahas, ya, itu another assessment to discover your strength, ya, to discover your strength. Nanti reportnya juga akan bisa di-download, ya, kalian bisa baca apa sih kekuatan gue. Mungkin selama ini bingung kalau ditanya, gue tuh punya kelebihan apa. Nah, ini assessment, legit assessment, for free, you take it for free,
tapi perlu sign up, perlu bikin account to discover your strength. Ya, kalian bisa baca. Lalu ada give. Give is an important component ya. Lo harus tahu give-nya apa, ya kan? Dan impact. Komponen kedua impact. Impact apa sih yang kita pengen kasih, ya kan? Impact apa yang kita pengen berikan, pengen kita offer to whatever, to our family, to our team, ya kan? Apa impact-nya ya? Community, ya. Find a community yang bisa dukung kamu, ya. Yang bisa define that is a meaningful work, ya kan? Kalau kamu bergerak di bidang finance, jangan cuma kerja sebagai seorang, bisa tergabung juga ke sebuah komunitas yang dimana orang-orangnya bergerak di bidang keuangan, ya kan? Itu yang masuk ke poin yang finding your choose your crowd wisely, ya kan? Karena ketika kita tergabung dalam sebuah community yang mendukung, then things bisa jadi mulai meaningful. Ya, pekerjaan itu menjadi sebuah meaningful karena kita punya chance untuk berbagi sama orang lain. Kita punya chance untuk bisa share ideas sama orang lain. Dan orang lain juga bisa add values to our life. Seperti itu. Dan yang terakhir, quality of life. Ya, meaningful work itu adalah ketika kita juga tahu ya quality of life apa yang ingin kita capai. Ya, tentunya ketika kita harus kerja nggak pulang ya, mungkin itu bukan quality of life yang kalian mau gitu ya. Mungkin kalian value flexibility, ya kan? Nah, kalau itu quality of life yang kalian pengen kejar ya, atau kalian love traveling, cari job yang seputar dengan traveling, ya kan? Nah, quality of life itu menjadi sebuah pertimbangan ya, ketika kalian define what is meaningful to you gitu. Kenapa? Karena kalian ngejalanin itu tiap hari. You better get the desired quality of life yang kalian memang mau gitu ya, dalam menjalani hal itu gitu. Karena buat apa kalian suka tapi kalian capek banget pulang, nggak ketemu keluarga dan sebagainya. Nah, kembali apa sih yang kalian mau ya kan? Quality of life apa yang kalian mau? Tapi pada saat yang sama, meaningful work can pay you a bill juga gitu loh, ya kan? Bisa bantuin kalian untuk cari uang. Meaningful work bukan berarti ya pergi ke Afrika, ngasih anak-anak Afrika makan dan kalian sendiri nggak punya income ya. Itu bukan meaningful pastinya ya. Meaningful itu balance ya. Meaningful balance di mana bisa earns you bisa kasih kalian juga penghasilan, tapi pada saat yang sama juga living the quality of life yang kalian mau, seperti itu. Ya. Jadi kembali, what is meaning and what is best for you? Ya, meaning is personal thing, ya nggak sih? Ya kan? Meaning is very personal, ya kan? The way you define gifts, the way you define impact, the way you define your community atau crowd yang kalian pengen gabung, or the way you define quality of life yang kalian mau, it's very personal, ya. Meaningful is personal, ya. That's why jangan sibuk membandingin diri sama orang lain atau pakai standar orang lain jadi standar kita, seperti itu, ya. Kalau itu bisa memotivasi kita, then most welcome, gitu ya. Tapi mungkin tadi seperti yang kita udah bahas, itu malah melakukan hal-hal, memberikan kita hal-hal yang lebih banyak negatifnya mungkin daripada yang positif. Oke, aku hampir selesai. Ya kan, ini menarik banget quote ini. Nothing will ruin your 20s more than thinking you should have your life together already. Kenapa? Karena kita lihat orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, banyak yang starting late, yang kita define as late. Tapi buat mereka nggak late. Bagi mereka, they live the life. Kalau mungkin kalian tahu Opa KFC, kalian semua di sini makan KFC kan? Ada opa-opa yang suka jadi logo KFC itu, Colonel Sanders, Harlan Sanders, dia baru mulai bikin resep KFC-nya itu di umur 65 tahun, guys. Kalau di Indonesia itu 10 tahun setelah pensiun. Ya kan? Mungkin rambutnya udah putih semua, ya kan? Dia baru mulai started KFC. Sampai dia meninggal, dan hari ini KFC udah mendunia, ya kan? Living the legacy, ya kan? Banyak banget. Jimmy Wales founded Wikipedia, ya kan? 25 tahun, ya kan? Nah, ya kita di sini mungkin umur 25, 26, 27 udah pusing, ya kan? Bingung mau ngapain, ya kan? Ray Kroc umur 52 baru started McDonald's yang sekarang juga kita suka makan, ya. Umur 52 tahun. Is it too late to start? Mungkin enggak. It's never too late. Tapi when we start hustle, ya, work hard with purpose, ya,
ketika kita mulai start invest in ourselves, dalam perjalanan itu kita mulai nemuin apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Dalam perjalanan itu kita mulai ngelihat mana sih hal-hal yang gue pengen pursue, mana hal-hal yang gue nggak pengen pursue, ya kan? Then you start divining who you are. Itu bukan a one-time process, tapi itu sebuah perjalanan seumur hidup. Just like value, our value keeps changing. Ya. Mungkin kalau kalian lihat slide ini jauh lebih menarik lagi. Ya. The aha moments, ya. Banyak banget orang yang menemukan penemuan hebat, ya. Itu mereka tuh nggak pernah intentional, ya. Kayak contohnya, ya, Brad Pitt, aktor, ya. Dia ngelihat bahwa graduating itu matters less than being an actor, dan dia baru memutuskan itu 2 weeks before graduation, kayak gitu, ya kan? Atau Bill Gates itu bikin Microsoft bukan karena dia pengen, tapi ada satu produk yang pengen dia jual, ya. Sebelumnya dia nggak kepikiran bahwa Microsoft itu bisa pada akhirnya running Windows, ya, di Microsoft, ya. Windows itu baru diciptakan tahun 1985, sedangkan Microsoft itu di-founded tahun 1972. Ngapain aja dari tahun 1972 sampai 1985 baru jualan operating system. Di sini ada teman-teman yang dari IT, mungkin baru tahu. Baru tahu atau mungkin udah dengar juga gitu. Ya. Baru Windows itu baru ada tahun 1985 gitu. Ya kan? Nah, padahal sekarang kalau kita ngomongin Microsoft terkenal Windows, ya, Windows 10, Windows 7 dan sebagainya, ya. Banyak banget gitu orang-orang penemu-penemu di dunia yang mereka itu dapat aha moments dalam kondisi yang atau situasi yang tidak disengaja sebenarnya. GoPro, mungkin teman-teman tahu GoPro, ya, kamera action camera itu. Nick Woodman, GoPro founder, baru dia punya ide GoPro when surfing and could not take picture of himself. Ya kan, very interesting lah kalau kita ngelihat ini, gitu. Ya kan, gimana orang-orang menemukan sebuah penemuan tanpa disengaja. Tanpa pernah benar-benar disengaja sebenarnya. Oke, guys, ini mungkin slide terakhir. Kalau tentang crisis itu di dalam bahasa Chinese, ya, aku nggak bisa ngomong bahasa Chinese. I found it very interesting, ya. Crisis itu dalam bahasa Mandarin itu Wei Ji, ya. I don't know how to pronounce it right, ya, Wei Ji, ya. Tapi kalau dipisah itu Wei itu danger, NG itu opportunity, ya. Menarik banget bahasa Chinese itu selalu give you philosophical meaning, ya. Ternyata di dalam crisis itu ada danger dan ada opportunity. Memang sih lots of danger, lots of risk that we have to take. Tapi pada saat yang sama ada juga opportunity yang besar banget di tengah-tengah crisis ketika kita mau melihat dari perspektif yang berbeda. Itu aja, guys. Thank you. Oke, Hans. Thank you banget buat sharingnya. Keren banget. Gue suka banget sama prinsip-prinsip 3 prinsip tadi yang dibagiin Hans. Dan gue berharap kalian juga bisa dapetin hal yang sama, ya, sama kayak gue. Nah, guys, kita udah sampai ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Q&A. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke gue. Nah, kita mulai aja ya sesi Q&A kita. Pertanyaan pertama, Hans. Bagaimana menjalani hidup yang seolah-olah stagnan? Nah, ini Anonymous nih yang nanya. Anonymous, oke. Bagaimana menjalani kehidupan yang seolah-olah stagnan? Ya, I guess it is a question to ini juga, ya, to evaluate, ya, menurut gue. Karena semua kita merasakan kestagnanan itu sebenarnya pada saat kita mengalami quarter life crisis. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kita itu perasaan, itu sebuah perasaan yang timbul. Tapi sebenarnya kita perlu cari tahu juga rasa stagnan itu berangkat dari mana. Ya, rasa stagnan itu berangkat dari mana. Nah, kembali ke assessment value yang tadi gua kasih. Ya. Yang tadi aku kasih itu ada assessment value. Hopefully it shed some light lah terhadap perasaan stagnan itu di mana. Karena lewat values assessment itu, kalian bakal di mapping. Ada hal-hal
yang ada area-area di dalam kehidupan kita yang ternyata itu belum terpenuhi. Dan mungkin rasa stagnan itu datangnya dari situ. Gitu loh. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini udah selesai ngambil assessment-nya, boleh sambil dibuka sih kalau mau, sambil dibaca-baca supaya bisa dapat gambaran tentang values itu apa, gitu ya. Di situ ada diagram ya, bisa kelihatan values yang kalian pilih itu letaknya di mana sih sebenarnya terhadap kebutuhan psikologi dalam kehidupan kita, seperti itu. Oke, jadi disarankan untuk kita tahu dulu ya, Hans, value kita Iya, itu sebenarnya apa benar. sih? Perasaan stagnan itu datang dari mana, gitu kan? Itu pasti dari sebuah needs yang nggak terpenuhi kan, ya kan? Then we define what needs, gitu kan? Ya kan? Seperti Karena itu. pastinya kita pengen ya hidup kita yang tadi ya meaningful gitu ya. Kita harus define apa yang terbaik buat kita, apa yang meaningful buat kita gitu ya. Yes. Oke, kita pindah ke next question. How to control overthinking or insecurities about quarter life crisis? Oh, ini kita semua pasti ngerasain ya, overthinking, comparing ourselves to other people gitu ya. Gimana caranya, Han? Supaya biar kita nggak overthinking? Supaya nggak overthinking? Well, I guess overthinking kita itu sering banget berangkat dari ini nggak sih? Kalau kita tadi lihat itu di slide yang kita lihat tuh, yang kita banyak pertanyaan. Is this the best thing for me? What am I doing with my life? Ya kan? Am I reaching my potential? Ya kan? Overthinking itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan? Tapi I guess seringkali hal-hal yang trigger overthinking adalah ketakutan kita untuk mencoba, tuh nggak sih? Kalau buat diriku sendiri ya. Mungkin teman-teman di sini punya opini lain gitu, ya boleh di-share lewat chat kalau mau. Tapi kalau buat diri sendiri, aku juga orang yang dalam beberapa area kehidupanku, aku ngerasain overthinking itu ada gitu ya. Tapi I guess hal-hal tersebut mainly kalau di tempat kerjaan atau dunia profesional atau self development banyak karena gue kagak willing to try atau takut untuk mencoba, ya, takut untuk melangkah, ya kan? Kalau dalam hubungan overthinking seringkali gue takut buat ngomong sama pasangan, ya kan? Atau mungkin ada hal-hal yang kayaknya nggak pantas untuk didiscuss dan sebagainya, ya kan? Going through tough conversation, hard conversation, we're not willing to do it, kayak gitu, ya kan? Sehingga overthinking. Nah, itu yang kembali ke yang tadi kita sempat bahas gitu ya. You never know until you try gitu. Kita tahu gitu ketika kita terlalu sibuk juga ya memikirkan mana yang bagus mana yang enggak, we don't even know mana yang bagus mana yang enggak sampai kita try juga gitu. Jadi overthinking itu ini Benny bilang takut ditolak termasuk overthinking. Bisa bro, bisa. Ya, iya gitu. Kita nggak pernah tahu sampai kita coba gitu ya, or willing to try gitu ya. Kalau kita mau coba hobi baru, kita mau coba hal baru, pekerjaan baru, we never know until we try. Nah, itu yang menyebabkan kita mungkin seringkali overthinking, at least in my case, seperti itu. Ini teman-teman kalau ada yang mau share, boleh banget. Mic-nya boleh dibuka, and sharing juga boleh. Jadi tipsnya mulai aja dulu ya? Mulai aja dulu, Tokopedia. Oke, ada yang mau nambahin? Langsung aja ya, bisa. Kalau misalkan mau nambahin, dibuka mic-nya, bisa langsung menambahkan. Berarti emang harus trial and error dong. Di saat lo nyoba, terus ternyata gagal nih. Terus, what do I do? Ini konteksnya apa? Kerjaan misalkan gitu ya? Kerjaan dan apapun itu, life, relationship, berarti emang harus trial and error dulu dong, at first. Kalau misalkan kerjaan, I believe it's trial and error lah ya. Ya nggak sih? Kalau kita namanya kerjaan, we have to, kan kita namanya mempertimbangkan ya. Misalkan kita mau execute sebuah plan gitu ya. Ya kita pasti kan punya perencanaan gitu. Tapi
it's going to inilah pastinya take some trial and error untuk kita bisa tahu gitu kan mana yang mau kita capai, hasil yang kita inginkan. Mungkin it's less likely untuk kita mungkin bisa berhasil at first, ya kan? Kalau tadi gue cerita tentang belajar untuk sharing di depan banyak orang, sedangkan gue orang yang sangat pemalu dulu. I do my first presentation, man, gitu loh. Gue bener-bener mungkin gagal gitu, ya kan. Mungkin dulu gue pernah gitu dalam proses latihan sampai waktu gue kuliah ambil psikologi, suruh presentasi, pas udah maju ke depan, gue blank, gue nggak tahu mau ngomong apa, sampai dosen gue bilang, oke, Hans, your next turn. Digantiin sama orang yang memang lebih siap, kayak gitu, ya kan? Dan gue literally maju next turn, gitu, ya kan? Those things might happen gitu. Nah kalau di dalam relationship, ya kan, ada porsi trial and error, ya kan? Tapi kalau misalkan relationship, it's again, relationship has so much to do with values, I think, gitu, ya kan? Kenapa ada orang yang gonta-ganti pacar? Apakah supaya dia bisa berhasil dalam relationship, dia tetap Cari yang jadi terbaik. kan enggak ya pastinya. You have to examine, ya kan? Gue itu lacking di mana? Ada values yang pastinya kalau di assessment value itu fear-based limiting values yang bikin lo tetap gonta-ganti pacar, kayak gitu, ya kan? Kita tahu gitu kan, banyak teman-teman yang mungkin ngalamin itu gitu kan, tapi it's a matter of reflection ya kan, bukan trial and error. Jadi I guess it's contextual, kembali kemana. Kalau misalnya di saat lo udah gagal, kan nggak sedikit orang yang susah untuk bangun lagi gitu. Pasti banyak gitu yang udah gagal, aduh gue harus gimana nih di saat gue udah gagal, apakah di saat gue nyoba lagi itu akan berhasil? Nah, gimana cara lo untuk bangkit lagi? Cara untuk bangkit lagi. Good question, Cheryl. Thank you. Bangkit lagi is a quality yang penting banget ya, pastinya untuk kita tuh, kalau nggak ada orang sukses yang mau sukses tapi nggak pernah bangkit lagi gitu. Ya. First thing yang come up to my mind gitu ya tentang bangkit kembali adalah sometimes bangkit kembali itu lu nggak bisa lakuin sendiri gitu, ya kan? Banyak hal-hal yang gue dibangunkan itu karena gue punya orang lain yang bangunin gitu, ya. Entah itu orang tua, ya kan? Entah itu teman, sahabat, ya kan? Tapi banyak hal yang gue dibangunin gitu, ya. Karena I have friends yang menjadi support system yang memang bisa ngelakuin itu, ya. That's why it's very important untuk kita lihat lagi di dalam kehidupan kita, crowd kita tuh siapa, gitu kan? Crowd kita siapa untuk kita memampukan kita bangkit lagi. Karena seringkali bangkit sendiri itu berat banget, ya kan? Putus cinta, suruh bangkit sendiri, ya well, it takes time lah ya, ya kan? Tapi kalau kita bangkit sendiri, ya kan, berusaha bangkit, akhirnya bangkit, tapi mungkin bukan benar-benar bangkit, ya kan? Tapi lebih ke arah apatis mungkin, ya kan? Nggak pernah bangkit. Kalau kita bicara bangkit kan positif ya, dengan persepsi yang benar, mindset yang berubah, ya kan? Hati yang sembuh gitu kan. Kalau putus cinta kasusnya, ya kan? Tapi seringkali apatis jadinya, ya kan? Lebih ke arah gue nggak peduli lagi gitu. Nah, itu karena kenapa? Karena mungkin salah satu halnya karena mungkin kita nggak disekelilingi sama crowd atau support system yang mungkin penting seperti itu yang bisa dukung. Oke. Pertanyaan berikutnya menarik banget nih Hans tentang Hopefully kerjaan. menjawab ya, Cheryl. It's my Thank you. hopefully menjawabnya. Oke. Thank you Hans. Thank you, Pertanyaan selanjutnya menarik banget nih karena banyak banget yang nanyain mirip-mirip soal kita sampai jam berapa ya nih ya? Kita buka, nanti kita tutup jam 10. Oh, tutup jam 10. Oke. Ada waktu 30 menit. Oke, jadi pertanyaan berikutnya tentang kerjaan, Hans. Banyak yang nanya. Gue coba bacain langsung aja ya. Yang pertama, how to know if our current job is fit for us? Terus ada yang nanya juga, apakah perlu cari kerjaan baru supaya nggak selalu di comfort zone? Dan yang terakhir, what will you choose? Career that you are passionate for
are the one that pays well dan bahkan ada financial security. Nah, ini menarik banget sih, dan pastinya teman-teman mempertanyakan ini semua sih, termasuk gue. Yes. Aduh, thank you banget. Itu pertanyaannya very realistic ya. Pertanyaannya sangat kita semua pasti ngalamin ya. Kita nyari kerjaan nih. Dengan gue cerita tentang meaningful work tadi ya, meaningful work doesn't mean besok teman-teman kasih surat resign semuanya, enggak ya, gitu ya, sama sekali enggak, gitu ya. Meaningful work, kalau tadi kita lihat sama-sama ya, meaning is something very personal, yang tadi gue sempat sebutin ya. Meaning is very personal ya. What is meaning to you? Kalau tadi ada frameworknya terkait give ya, ada impact, ada community, sama quality of life ya. Kalau kalian lagi di rumah ya, boleh nih sama-sama ambil kertas gitu ya, kita gambar 4 kuadran. Kira-kira kalau di area di area give, itu give gue apa? Nah, ini aku mau kasih assessment jadi tentang assessment tentang strength, how to define your strength. It's legit sebuah institut yang kasih assessment bagus banget tentang defining your strength. Kalian boleh ambil ya nanti setelah workshop ini ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, bisa chat gue. Nomorku boleh di-sharing mungkin Jen di chat room ya. Untuk kalau kita mau ngobrol-ngobrol, nanti kita janjian Zoom or anything. Tapi perlu untuk define gifts kita apa, lalu impact yang mau kita bikin apa. Ya, ini kayak semacam self coaching ya. Kalau kalian di kerjaan ada coaching ya sama bos kalian ya, it's self coaching ya. Somehow penting gitu ya untuk kita define gift kita apa, impact yang kita mau bring apa, ya kan? Impact nggak mesti untuk society, ya kan? Mungkin impact terhadap orang-orang terdekat kita, ya kan? Atau customer yang currently we serve, ya kan? Impact apa gitu ya? Lalu desired of life, ya kan? Mungkin kerjaan gue saat ini bener-bener bikin gue nggak bisa pulang rumah, gue 3 hari tidur di kantor, ya kan? Is that the desired quality of life that you want, ya kan? Some people like it, some people don't, ya kan? Apa sih yang jadi quality of life yang kalian pengenin? Dan juga komunitas. Kalau kalian sampai hari ini belum menemukan komunitas, ya kan, yang bisa bikin kalian stay motivated with whatever you do, ya kan? Start finding komunitas apa, ya kan? Nah, itu perlu di-define tuh 4 area itu, ya. Supaya kalian tahu what is meaning to you. Ditambah dengan assessment yang tadi kalian ambil, ada value dan juga ada strength assessment ya. Lewat value kalian apa? Nah, itu it should be the components yang drive you bisa mapping what is meaningful to you. Seperti itu. Ya, itu salah satu mungkin tips yang bisa gue kasih. Ya kan? Again, tadi ada yang nanya, should I pursue a career that is my passion? Gue nggak bisa jawab hal itu. Ya, you might, ya kan? Itu mungkin bagus gitu. Kejar passion lu. Gue nggak bisa define apakah itu fit you or not, ya kan? Your passion itu something that you like, something that you passionate about. Kalau itu bisa dijadikan sebuah karir, then go ahead. Tapi something yang gue tahu pasti adalah meaningful is balance. Walaupun itu personal, tapi itu balance. Karena kenapa? Meaningful nggak cuma living meaningful to your life, ya. Meaningful work nggak cuma meaningful to your life, tapi meaningful also pays you bill. Itu yang tadi gue bilang. Ya. Meaningful juga bisa membiayai kehidupan lu. Ya. Karena kenapa? Ketika lu nggak punya fondasi yang kuat terkait finansial misalkan, lu jadi somehow tuh undermine lu punya passion gitu. Lu pengen ngejar passion tapi nggak ada modal, ya kan? Jadinya apa? Nggak maksimal, ya nggak sih? Ya kan? Atau ada orang-orang yang menjalani kerjaannya dan juga passionnya di 2 platform yang berbeda. Salah satunya gue. Kenapa? Gue tahu passion gue in doing family and youth counseling, it doesn't pay me much. It doesn't pay me much. Itu nggak kasih gue duit banyak, guys, gitu. Gue suka banget bikin sharing session kayak gini.
zero dibayar, zero penny, ya. Tapi gue suka gitu, bisa sharing sama teman-teman, berbagi ide, ya kan, dengerin orang diskusi, dengerin teman-teman nanya dan mungkin bisa nambahin, gitu. Gue suka, ya kan. Tapi pada saat yang sama, I need money, ya kan. That's why gue work in the office. Gue kerja sebagai HR consultant, gitu sampai hari ini, ya kan. Terserah ya, makanya gue bilang ini sebuah prinsip bukan tips gitu ya. Tadi gue dibilang principles ya, karena mungkin aplikasinya di dalam kehidupan kita masing-masing guys, gitu. Thank you banget udah nanya, semoga menjawab pertanyaan. Wow, thank you Hans. Next, Thank you. kita ada yang mau tambahin nih, ada yang mau tambahin Boleh untuk dong. dari Mau Elisa langsung Gunawan. dibuka mic-nya nambahin, oke banget. Wah, Kalau mau kita kayak gitu. happy banget sih. Boleh Elisa Gunawan? Hai, jadi deg-degan. Hai Elisa, salam kenal ya. Hai. Mungkin bukannya ini sih, mungkin mau nyimpulin aja sama mau sharing aja. Jadi kan sometimes dari tadi kita ditanyain apa ya value-nya, aku pertanyaannya yang mana ya? Nggak semua orang bisa jawab itu langsung gitu. Itu pasti kita ngerasain lah. Maybe kalau misalnya ditanyain, oh ya pekerjaan, oh ya FOMI gitu. Tapi sebenarnya bener nggak sih itu yang kita pengen lihat dari diri kita sekarang? Can you assess it right now? Maybe jawabannya enggak ya, karena itu butuh proses, itu butuh pendalaman, dan kita harus ngertiin dulu tuh diri kita kayak gimana gitu. Tapi yang aku pengen kita belajar bareng-bareng adalah benar, tadi mulai aja dulu tuh benar, sama apapun yang kalian lakukan tuh keep positive thinking, sama give your 100%, everything you can do, give your 100% gitu. Karena orang tuh nggak buta gitu. Maksudnya kalau misalkan kita kerjainnya benar, masa iya sih Pak Bos kita nggak ngelihat gitu ya? Yes, Terus yes. masa iya kita nggak dikasih reward yang seharusnya gitu. If we do it with our heart dengan benar, pasti akan ada ibaratnya ada khasiatnya lah, ada impact-nya betul. Dan kalau ditanya value aku apa ya, gitu. Sometimes value itu muncul dari apa namanya ya, kayak macam terpaksa gitu, keadaan yang memaksa seperti itu. Let's say nih contoh gampangnya, mungkin teman-teman yang di Fuse ini kalau aku boleh tahu ranging umurnya dari berapa sampai berapa? Jess atau Jenny? Di sini kita di atas 20 sih ya, 20 sampai 30-an ya, Hans. Oke. Ada juga Ada yang 35 gitu ada. Ya, gue Ya sebut ampun, nama aku lagi. so tua banget ya, padahal aku juga sama ya. Ada yang sampai ya 36 tahun lah, 20-an sampai 35 tahun ada. I see. Jadi misalnya nih, kalau mungkin buat teman-teman yang masih kuliah gitu ya, lagi dalam kelompok, kayak Hans tadi misalnya ada suruh presentasi. Kebetulan nih misalkan dapetnya teman kelompoknya nggak asik deh, harus kerja sendiri, harus bikin presentasi sendiri, even harus maju ke depan sendiri. It's okay, kita jalanin aja. Kenapa? Itu pasti akan membangun diri kita sendiri. Dari teman-temannya Hans nanti, Hans yang paling pintar ngomong nih, makanya jadi kayak begini, jadi sukses. It's okay. Itu yang akan membentuk value kamu gitu. Nah, contoh kalau dalam kerjaan juga kayak gitu. Misalkan ada beberapa teman kita yang accountant lah, harus pulang malam segala macam. Nggak apa-apa. Jadi tahan banting, Bo. Nanti kalau udah dimarahin sama orang-orang, tenang. Gue tahu jawabannya, ini dia jawabannya. Karena apa? Karena kamu udah lebih hardworking dibanding orang lain. It's okay. Bahkan itu bakalan bikin jadi your personal brand. Oh, itu sih, Hans. Aku tahu tuh orangnya. Itu kan yang kasih konseling kan, kayak gitu. Ya misalkan, atau si Jenny deh. Oh, iya. Dia tuh yang suka bikin acara-acara gitu kan, event buat gini-gini. Nah, jadi setiap kali orang mencari kamu, orang akan ingetnya dia personal brand. Oh, dia yang ini. Oke, kita carinya kerja gini. Gitu, akan membuat kamu lebih dipercaya, lebih direspek sama orang. Atau orang kalau mau ngapa-ngapain, find her gitu. Jadi udah pasti kamu akan dapat manfaatnya sih gitu. Nah, dari situ bentuklah value kamu gitu. Dan benar banget kalau misalkan ada yang bilang mungkin akan kita lihat juga contoh kayak bekerjaan tadi ya, pilihan antara mau kerjanya enak, kerjanya susah, bayarannya tinggi, apapun lu gak suka gitu. Gampang jawabannya. Sebenarnya apa yang sekarang lagi kamu cari? It's okay nih kalau misalkan sekarang, aduh aku pengennya ya bisa tiap hari makannya makan resto lah gitu, yang penting makan enak gitu ya. Berarti kan kamu butuhnya apa? Duitnya dulu. Ya udah, kerjain aja. Mau pulang malam kek, mau kerjanya kayak
kerja keras sebagai kuda ya, nggak apa-apa, itu dulu. Tapi kalau misalkan udah berasanya, wah kayaknya bisa mati muda ya, mendingan pindah gitu. Berarti udah beda lagi nih. Apa yang mau kamu cari bukan lagi duitnya, tapi kamu maunya, udahlah capek, yang penting kerjanya tenggo, teman-teman kantornya enak, dapat duitnya oke, ya udah apalagi gue cari gitu misalnya. Jadi gitu sih. Semoga bisa juga jadi pertimbangan, bisa jadi sama-sama kita belajar bareng dan pikirin bareng deh gitu. Thank you banget, keren Thank you banget Elisa. Wow. Mantap Elisa. Itu keren banget. Elisa malah menggambarkannya dengan bagus banget bagaimana value seseorang itu di-divine seiring perjalanan seseorang. Ya nggak sih? It's going to divine your value. Pengalaman orang itu sedikit demi sedikit dividing your values gitu. Dan makanya tadi aku juga sempat sharing, values itu seumur hidup mungkin bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena kalau kita bilang values itu berangkat dari needs, ya kan? Karena kan values kan what's important to you kan? Nah, what's important to you itu kan bicara needs, sebuah kebutuhan. Ada kebutuhan yang dipenuhi, ada kebutuhan yang belum. Sedangkan di dalam kehidupan ini kebutuhan terus berganti, ya. Mungkin ada orang-orang yang tadi value-nya salah satunya sama financial security, ya kan? Di umur 20 dia bilang my value is financial security, ya kan? That's why dia kerjanya rajin banget, dia apa segala macam. Tapi begitu umur 50 mungkin udah bukan lagi financial security. Dan it's family mungkin. Kayak gitu. Ya kan? Jadi benar-benar seiring perjalanan orang value itu berganti. Seperti itu. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai value yang kita punya itu fear-based values, ya. Salah satunya apa? Ingin diterima, ingin disukai, ya kan? Apa namanya? Ada salah satu value, aku lupa di pilihannya itu, value-nya itu curiga, ya, skeptis atau apa namanya? Ya, dia salah satu value-nya itu curiga lah, ya. Dia bilang kalau ya itu kalau kita dalam segala sesuatu curiga ya mungkin kita ketika ketika mengerjakan sesuatu didasari oleh curiga mungkin kita jadi teliti banget tapi kan kita sebenarnya being overwhelmed with fear juga. Yang mau ngambil nope ini akhirnya gue itu kepo with Julid berarti ya. Iya nggak sih? Kan banyak kan orang yang kerjanya efektif banget tapi karena dasarnya curiga sebenarnya, ya kan? Dia selalu checking in on people, ya kan? Kayaknya kesannya efektif, tapi sebenarnya karena dia curiga sama orang, kayak gitu, ya kan? Those are values yang mengendalikan kita. Nah mungkin tambah sedikit kali ya, tadi mungkin contoh aku lebih kayak yang kok maunya hura-hura mulu ya, maunya ke makan restoran ya. Nah ini mungkin additional aja kali ya. Kita nggak pernah tahu nih, aku nggak tahu juga latar belakang teman-teman gimana. Sometimes bisa jadi memang keadaan keluarga yang memaksa, atau misalnya, misalkan orang tuanya divorce misalkan gitu, atau karena ada yang meninggal, sehingga kamu jadi tulang punggung keluarga, atau anak kuliah misalkan rantau lah gitu ya, misalkan di daerah jadinya ke Jakarta. Nah itu kan mau nggak mau kamu harus jadi yang semacam, kalau tadi yang tulang punggung keluarga, wah aku harus kerjanya lebih keras nih, nah hardworking tadi, wah aku harus kerjanya nih lebih rajin nih, karena musim gaji aku harus bagi setengah nih ke nyokap atau gimana, harus bisa ngapa-ngapainnya tuh sendiri gitu. Kalau misalkan anak kuliahan nggak bisa tuh minta duit fotokopi ya ke mami misalkan gitu ya. Betul. Nggak bisa gitu, mesti kita sendiri juga gitu. Wah kalau gitu aku mesti gimana ya? Oh iya setiap jam kuliah mungkin aku bisa kasih les aja nih, lumayan satu anak 15.000, ada jam kosong satu kelas bisa 5 orang, 75.000 buat anak kuliahan tuh lumayan loh gitu. Bisa buat ngapa-ngapain gitu sih. Jadi nggak cuma dari segi karena mau hura-huranya aja ya, cuman emang keadaan yang memaksa tadi gitu, jadi harus begitu gitu sih. Iya. Thank you Elisa udah nambahin. Thank you. Oke Hans, lanjutin statement yang tadi. Banyak yang nanya juga gimana caranya manage waktu kalau kerjaannya lebih dari satu. Oke. Menarik ya, ini teknis banget sih. Manage waktu. Kalau kita lihat, mungkin ada hal-hal yang gini, again, di dalam managing waktu ya, I might sound seakan-akan mungkin nggak ngerti keadaan kalian gitu.
Tapi satu hal yang gue tahu ya, in managing time pasti ada pengorbanan. Iya nggak sih? Pasti ada pengorbanan, ya kan? Yang kita kejar, gini, di dalam kehidupan kita ada kalau kita anggap seperti pizza ya, pizza. Pizza itu kan bentuknya bulat ya guys, bulat. Nah, ada slice untuk apa namanya? Ada satu slice, misalkan pie gitu ya bentuknya, satu slice untuk Ini Han terputus ya? Kayaknya jaringannya Hans ya. Oke, sebentar ya guys, kita connect lagi ke Hans. Wait, Hans-nya keluar. Oke, halo, Hans putus. balik. Sorry. Putus guys. Ya, kayak tadi kembali ya. Again, kalau dalam kita ngelihat lagi managing time, ya it's a preference thing menurut gue, gitu ya. Menurutku sendiri it's a preference thing. Karena pasti ada hal-hal yang mana yang harus dikorbankan, mana yang enggak. Korbankan itu bicara mungkin sampai even quitting your other job gitu loh. Ya nggak sih? Ada job yang memang willing untuk dikorbankan seperti itu, ya kan? Karena ya kita all we have is this one circle gitu, ya kan? Nah, mana yang paling kita willing to korbankan? Kalau kita going to keep both jobs, ya kan? Dua kerjaan itu, ya kan? Dan some other things yang harus di sacrifice, ya kan? Entah itu socializing dan sebagainya, ya kan? Ya, kalau gue cerita sedikit dari pengalaman gue, ya gue kerja sambil kuliah saat ini, gitu. Ya kan, gue kerja sambil kuliah. Jadinya kalau udah kerja, ya you know lah, di sini kalau ada teman-teman yang konsultan, kerjanya kan lumayan nggak pakai waktu ya, gitu kan. Gue aja kadang-kadang jam sahur kayak kemarin, bulan puasa, ada nemenin klien sampai sahur kayak gitu, ya kan. That happens lah, ya kan, nggak mesti konsultan, mungkin teman-teman di sini ada yang accountant atau apa juga sama kalau udah akhir bulan. Gue harus ngerjain tugas juga, ya kan? Ya gue lakukan itu di weekend, ya kan? Tapi pas di weekend identik dengan apa ya, waktu senang-senang, dan I have to sacrifice waktu senang-senang gue, waktu istirahat gue. I have to sacrifice my social life, ya kan? Bukan yang nggak punya, tapi sedikit, gitu. Diporsikan saja. Kalau dulu satu porsi, sekarang setengah porsi lah, gitu. Hal seperti itu, preference. Semoga menjawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya juga nggak kalah menarik nih, Hans. Banyak yang tanya, tadi kan dirimu bilang choose your crowds wisely. Nah, banyak yang nanya nih, kalau punya temen yang nggak baik, harus menanggapinya bagaimana? Menjauhi atau bagaimana ya? Next-nya juga mirip-mirip nih. Kalau kita udah main sama teman kita yang kita anggap cocok, secara interest mirip, orangnya lucu, pintar, diajak ngobrol juga nyambung, tapi secara kehidupan nggak baik. Terus apakah kita tetap harus temenan sama dia atau malah jadi jauhin dia? Kalau jauhin kan nggak enak juga jadinya. Ada saran nggak? Lucu sih pertanyaannya. Thank you ya. Kayaknya kita semua punya deh jenis temen yang model begitu. Ya nggak sih? Ini Katanya yang sih, lebih cocok jawab ini. Dia tulisnya gini, from Spider-Man. Nggak mau disebut. Okay. Ini yang lebih cocok jawab kayaknya Yohanes atau Yefta ini mungkin. Iya kan? Apa namanya? Well, menurutku gini.
kalau kita bicara pertemanan, ini kalau at least buat diriku sendiri ya, buat diriku sendiri. Buat aku teman itu nggak semuanya sama, ya. Dalam arti ada yang di inner circle, ada yang di second layer, ada yang di third layer, ada yang cuma di acquaintance, kayak gitu, ya. Dan sebenarnya, nah ini enaknya menurut aku, di mana kita menempatkan mereka itu terserah kita, ya nggak sih, ya kan? Bukan berarti kita musuhan sama mereka gitu kan, tapi di mana kita menempatkan mereka somehow itu terserah kita. Ini ngomongin temen ya, bukan keluarga. Kalau keluarga agak susah gitu. Itu terserah kita gitu. Tapi buat aku dari semua jenis teman, aku bisa belajar dari mereka. Itu kalau itu jadi salah satu value-ku ya. Dari temen yang nggak begitu temen yang resek ya kan, sampai temen yang baik banget atau temen yang rusak ya kan, istilah rusak ya. Atau salah pergaulan, tapi aku juga masih jadi teman sama dia, sampai teman yang benar-benar lurus banget, gitu. Ya kan? Buat aku, kalau aku pribadi, aku sih temenan sama mereka semua, ya kan? Padahal aku tahu dia nyebelin atau apa, ya kan? Tapi aku nggak pernah kayak musuhin atau apa. Tapi karena itu, dalam mapping, aku mau nempatin dia di mana? Just the acquaintance, ya kan? Kalau misalkan teman baik, pasti kan sering tak telepon. Kalau teman teman yang baik gitu kan pasti kan sering aku kunjungi gitu kan, sering aku ajak ngobrol, sering aku cariin lah pokoknya yang baik banget gitu, first layer gitu kan. Teman yang second layer ya setengah sering lah dicariin, ya kan, atau paling nggak ketemu beberapa kali dalam 1 bulan, ya kan. Tapi kalau acquaintance nggak tercariin juga gitu kan. Cuman kalau ketemu bukan berarti nggak ngobrol gitu kan. Nah itu tuh bagaimana kita menempatkan diri lah gitu. Thank you Spider-Man. Semoga terjawab ya Spider-Man dengan jawabannya Hans. Nah, next question lagi nih. Sampai kapan it's wise to trial and error, Hans? Balik lagi ke yang awal nih tadi, mulai aja dulu dan ya yang penting kita sampai coba kapan dulu it's lah. wise. Gini guys, menurut aku ya, mungkin tadi aku perlu tambahin, trial and error itu bukan berarti simply giving another trial and receiving another error. Menurut aku, ya nggak sih? Kayaknya kita kalau yang udah kerja, ataupun nggak mesti kerja lah, kuliah, atau mungkin di rumah kehidupan sehari-hari, you trial with purpose, ya nggak sih? You hustle with purpose. You give another try, ya kan? Dengan konsep yang berbeda, gitu kan? I believe kayak Thomas Alva Edison, dia bikin lampu bohlam tuh berapa kali tuh? Aku lupa ya, ratusan ya kayaknya ya. Tapi aku yakin dia bukan robot yang sekedar give another trial and receive another error. Dia setiap kali give another trial, pasti ada at least satu hal yang dia pikir differently than the trial before. Gitu. Dan kalau misalkan ditanya sampai kapan it's worth it, ya kan? I think you're the only one who knows. Gitu, ya kan? Karena ternyata apparently Thomas Alva Edison giving another 100 trial, it seems worth it buat dia, gitu, ya kan? Seseorang orang sukses gitu kan, mungkin kayak Bill Gates gitu kali ya, giving another trial di beta software-nya dia, mungkin udah ratusan kali gagal, it seems worth it buat dia gitu kan. Gimana buat kita gitu kan, ya kan? Kayak giving trial atau enggak itu kan kita yang paling tahu gitu, ya kan? Kalau misalkan kembali ke hubungan, ya kan, romantic relationship, pastinya kalau kita mau give another trial, ya kan, in misalkan pursuing this one girl gitu kan, pasti ada hal yang kita harus do differently dong than before gitu. Kita harus learn from the past relationship gitu supaya kita be a better person gitu kan, ya nggak sih? Gitu. Not finding the better person, tapi kita yang better, that's why kita bisa jadi better in pursuing that person gitu. I guess mungkin jawabannya itu sih. Kalau ditanya berapa kali, it's technical ya. Aku sih nggak tahu berapa kali. You are the one who knows
how many and how much is worth it. Thank you. Wow, thank you Hans. Thank you banget buat jawabannya. Nggak kerasa kita udah mau jam 10 nih. Rasa itu tadi pertanyaan terakhir ya. Moga-moga sharing session hari ini dan Q&A hari ini bisa memberkati kalian semua. Bisa Thank you. bermanfaat buat kalian semua. Dan ada announcement, next 2 Talks bakal ada 2 minggu lagi di tanggal 12 Juni, tapi nanti kita akan kabarin kalian lagi. Yang pastinya topiknya nggak kalah seru dari hari ini, pastinya lebih seru lagi. So, jadinya stay tune. See you in the next 2 Talks. Dan gue cuma mau ingetin lagi sih, jadi 2 Talks ini adalah forum memang untuk kita bisa saling berbagi, saling sharing, saling belajar, dan I hope you guys enjoy dan bisa dapetin sesuatu dari forum ini. Thank you guys, gue Jenny, dan teman-teman di sini undur diri. See you in the next 2 Talks. BTW sebelum balik, guys, sorry, kita mau foto dulu. Kita mau foto dulu kan? Ya. Foto sama ini, apa namanya, ada mau ngisi feedback, bener nggak sih? Dinyalakan videonya. Wow, nikah di Disneyland ya? Maaf, lupa. Ada acara kantor kemarin, bentar malu. Thank you guys sudah join 2 Talks. Semoga kalian have fun dan dapat pembelajaran yang berguna lah ya buat kalian semua. Sama benar tadi kelupaan, kita habis ini ada survei. Nanti linknya akan kita share atau di-share sekarang juga di chat room. Nanti after ini selesai, tolong diisi ya surveinya. Thank you guys. Wow, sampai nggak cukup loh satu. Keren, ini mesti di kanan. Oke, gue foto ya. 1, 2, 3. Yeay, sekali lagi, bentar. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you ya. Thank you so much. Have a great evening, guys. Have a good rest. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye guys. Oke guys, thank you so much. Ini bakal kita end dulu ya.